Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk pertemuan hari ini yaitu mengenai pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengujian hipotesis rata-rata, dan yang kedua adalah pengujian hipotesis proporsi, dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis varians. Sekilas tentang pengujian hipotesis ya. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hipo artinya lemah, tesis artinya pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya ya. Hipotesis berarti pernyataan yang masih lemah sehingga harus kita buktikan kebenarannya. Ada beberapa langkah untuk menentukan rumusan atau pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan formula hipotesis, yang kedua taraf nyata, yang ketiga adalah menentukan kriteria uji, yang keempat adalah menguji statistik, dan yang kelima adalah menyimpulkan. Maksud dari menyimpulkan adalah membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Kita bahas dulu satu persatu. Untuk yang pertama, pengujian hipotesis rata-rata. Ada 5 tadi ya, formula hipotesis. Untuk rata-rata, kita misalkan simbolnya sebagai mu ya. Untuk formula hipotesis ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah untuk H1. H1 itu apa? Hipotesis itu jenisnya ada 2. Yang pertama H0. H0 istilahnya adalah hipotesis 0 atau nihil. Lawannya berupa hipotesis 1 atau hipotesis kerja atau tandingan. Untuk H1, hipotesis kerjanya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Ya. Untuk H0, semuanya mu sama dengan mu 0. Bisa kurang atau sama dengan, bisa lebih atau sama dengan. Berarti otomatis lawannya adalah yang pertama tidak sama dengan, lebih dari, ataupun kurang. Yang kedua kemudian taraf nyata. Ada 2 kasus untuk sampel kecil atau kurang dari 30, kurang atau sama dengan 30 menggunakan T alfa. Bisa T alfa saja atau T alfa per 2. Atau sampel dengan ukuran yang besar atau lebih dari 30, maka menggunakan set tabel. Bisa berupa set alfa saja atau alfanya dibagi dengan 2. Kemudian yang ketiga, kriteria uji berlaku untuk keduanya, baik set ataupun pakai T. Untuk yang A ini, untuk yang B ini, dan untuk yang C ini. Kemudian yang keempat, pengujian statistik. Apabila nilai set hitung adalah pilihannya ada 2, ya, untuk N populasi dibagi dengan N sampel lebih dari 0,05, maka set hitungnya ini. Apabila nilai N keduanya diketahui. Tapi kalau N salah satu atau N besar tidak diketahui, maka menggunakan yang ini. Berlaku juga dengan yang T hitung, ya, sama ya. Terakhir adalah kesimpulan, membandingkan nilai tabel dengan hitung. Kemudian disimpulkan secara lengkap atau komprehensif. Kita ambil contoh. Berat dari buku yang diproduksi PT X memiliki rata-rata 1.900 gram. Rata-rata kita misalkan sebagai mu. Tadi 1.900. Kemudian standar deviasinya adalah 100 gram. Kita misalkan sebagai tau. Dengan menggunakan teknik produksi baru, PT X mengklaim bahwa berat buku dapat dikurangi. Klaimnya ini kita misalkan untuk hipotesis kerja atau H1 ya. Untuk menguji klaim ini diambil sampel sebanyak 50. 50 berarti dimisalkan sebagai N. Dan diketahui rata-rata berat buku adalah 1.850. X bar sama dengan 1.850. Dapatkah klaim PT X dibenarkan pada tingkat signifikansi 5%? Alfanya 5%. Yang pertama adalah menentukan formula hipotesis ya. Formula hipotesis, tadi hipotesis kerja adalah klaimnya ya. Berarti mu kurang dari 1.900. Artinya klaim PT X menyatakan bahwa berat buku bisa dikurangi. Kemudian H0-nya otomatis mu lebih dari 1.900. Kemudian yang kedua taraf nyata. Di sini menggunakan tabel set ya. Karena kenapa? N-nya lebih dari 30 atau N besar populasi. Ya, berarti 5% atau 0,05. Maka set alfanya kita ganti 0,05. Asumsikan berdistribusi normal, posisi untuk 5% adalah di sini. Berarti untuk mencari sisa ininya adalah dari 0 ke sini 50% dikurangi 5% alias 45%.
atau didesimalkan menjadi 0,45. Ini sudah kita pelajari cara mencari nilai luasan ini yang di dalam pada saat luring terakhir sebelum kita UTS ya. Anda cari luasan 0,45 di tengah atau tidak ada boleh mendekati, tarik ke kiri, di situ ketemu 1,6. Kemudian ke atasnya adalah 5. Maka digabung 1,6 ditambah 5. Jadi 1,65. Kenapa alfanya tidak dibagi 2? Karena hipotesis satunya adalah kurang dari. Lihat di sini formula hipotesis, kalau kurang dari, berarti dia menggunakan formula C. Pada kriteria formula C, alfanya alfa saja, tidak dibagi 2. Yuk, ini kriteria pakai yang C ya. Maka statistik ujinya, set hitung menjadi X bar dikurangi mu dibagi tau per A per N. Maaf, ini per akar N ya, kurang. Ya, di sini per akar N ya. Karena pakai yang B, mengapa? Karena di sini tidak ada N populasinya ya, atau nilai N besarnya tidak diketahui. Ini akar N ya, kurang. Maaf. Berarti akar 50 kita kerjakan menjadi 7,07. Kemudian 100 dibagi 7,07 adalah 14,14, lalu 1850 dikurangi 1900 adalah negatif 50. Sehingga atas bagi bawah adalah negatif 3,54. Simpulannya, kita bandingkan hitung dengan tabel. Tadi hitungnya adalah ini, negatif 3,54. Kemudian tabelnya adalah 1,65. Kita gambar dulu ya sebelum menyimpulkan. Gambarkan di sini, yang pertama adalah pakai nilai kritis. Nilai kritis itu adalah nilai tabel. Kebalik ya, ini. Posisikan nilai tabel negatif 1,65. Ya, di sini. Ini tertukar ya. Berarti kalau ini set hitung ya, posisikan nilai hitung di sini, negatif 3,54. Kemudian arsir, baru posisikan nilai tabelnya. Kalau masuk daerah arsiran berarti masuk daerah penolakan, tetapi jika di luar arsiran berarti masuk daerah penerimaan H0. Dan posisinya ada di dalam arsiran. Kita ngikutin ini ya, ini negatif berarti di sini negatif. Maka klaim PTX yang menyatakan berat buku dapat dikurangi adalah benar. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis proporsi. Sama halnya dengan sebelumnya ya. Ada formula hipotesis, ada taraf nyata, ada kriteria uji, ada uji statistik, ada kesimpulan. Langsung ke contoh saja, para dosen di suatu perguruan tinggi sangat yakin dengan adanya praktikum, maka nilai mahasiswa akan meningkat. Tahun 2011, dari 30 kelas yang ikut, 30 kelas kita misalkan sebagai N. Sebanyak 26 kelas mengalami peningkatan. Sampel terambil kita misalkan sebagai X. Ya, ini coba dibuka untuk materi sebelum UTS tentang pendugaan parameter proporsi ya. Sampel terambil itu simbolnya adalah X. Kemudian bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan. 90% dimisalkan sebagai pi atau 0,9. Kemudian alfanya adalah 5% atau 0,05. Yang pertama langsung formula hipotesis. H1 bekerja dengan pi lebih dari 0,9. Mengapa di sini tandanya lebih? Karena di sini ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan, akan mengalami peningkatan. Maka di sini saya tulis pi lebih dari 0,9. Karena targetnya lebih dari 90%. Berarti H0-nya kurang atau sama dengan 0,9. Ini berarti masuk formula hipotesis yang B ya. Yang B. Pada kriteria uji yang B, alfanya tidak dibagi 2 dan dia menggunakan tabel T karena masih masuk N sama dengan 30. Ya, maka T tabelnya adalah T alfa berdampingan dengan DK. DK-nya N-1, 29. Kita lihat di tabel ya, di tabel T yang sudah kalian punya masing-masing. Lihat di kolom kiri untuk DK, cari 29.
Tarik ke kanan, lihat ke atas yang uji satu pihak ya. Kemudian ketemukan di sini dan ketemu 1,699. Berarti T tabelnya adalah 1,699. Kemudian kriteria uji paste di sini ya untuk yang B tadi. Dan yang keempat adalah uji statistik. Uji statistik tentu ini tanpa N populasi. Ya. Ini lihat di atas ya, ada. Perhatikan detail step by step-nya. X-nya kita masukkan tadi 26, N-nya 30, Pi-nya 0,9. Ya, kerjakan sangat jeli atau teliti. Atas bagi bawah ini 0,87 dikurangi 0,9. Kemudian 1 min 0,9 adalah 0,1 kalikan 0,9. Ini hasilnya baru dibagi 30. Hasilnya adalah ini, lalu diakar. Ya. Ini harus menggunakan kalkulator ya, karena agak berbeda apabila kalian menggunakan handphone. Akar ini 0,055, sedangkan yang di atas negatif 0,03. Maka T hitungnya adalah negatif 0,55. Simpulannya adalah karena T hitungnya tadi 0,55 lebih kecil atau sama dengan T tabel. 1,699. Maka ya, lihat tabel dulu. Ya, kita kerjakan dulu nilai kritis atau nilai tabel. Tabelnya tadi 1,699 ya. Ini. Kita arsir, kemudian baru posisikan nilai hitung. Kalau hitungnya masuk daerah arsiran, berarti H0 ditolak. Tapi kalau di luar arsiran, berarti H0 diterima. Dan T hitungnya di sini 1,699, kemudian T alfanya di sini 1,699 dan ternyata T hitungnya negatif di sini di luar arsiran, berarti masuk daerah penerimaan H0, maka H0 diterima. Artinya lihat hipotesis H0 diterima. Ini kita centang. Artinya pengujian yang menyatakan bahwa 90% kelas A akan mengalami peningkatan adalah tidak benar. Seperti itu ya. Silakan dipahami dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.